teman yang baru bergabung. Ya, oke, silakan, Bu. Siap. Pak Bambang izin, apakah Pak Bambang sudah eh, sudah siap untuk kita masuk ke Baik, siap. acara? Silakan. Siap. Oke, terima kasih Pak Bambang. Baik, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Loh, warahmatullahi ini wabarakatuh. beneran ya? Dibuat ya? Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Salam yang sejahtera. kami hormati Bapak Muji Santosa selaku Direktur Ayo, eh, Muji Santosa Training and Consulting. Selamat siang Pak, senang berjumpa kembali pada siang hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kapiran we. Itu kayak pesan dari siji kali. Izin Bapak dan Ibu, ada suara bocor masuk. Saya ini kan bisa di mute dulu. Oke, kita lanjutkan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini Jumat 16 Mei 2025 kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan untuk kita bersama-sama pada hari ini dalam kegiatan webinar Muji Santosa Training and Consulting. Di mana pada hari ini topik yang akan kita bahas, materi yang akan kita bahas, saya rasa dan saya yakin juga sangat menarik karena ini eh, apa namanya sesuatu hal yang baru dan sosialisasi sudah di mana-mana ya, baik oleh LKPP sendiri maupun oleh ada dari IP, ada dari IAPI saya lihat. Nah, narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Bambang Saputra, beliau pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di LKPP. Betul ya Pak Bambang? Selamat siang Pak Bambang, senang Pak Bambang bisa eh, berjumpa di sini untuk memberikan materi pada siang hari ini. Topik kita hari ini terkait tentang Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, mudah-mudahan juga apa namanya nanti dalam materi ini beberapa hal yang sesuatu yang baru di dalam Perpres ini bisa eh, kita kupas tuntas menjadi referensi kita karena beberapa pasal atau hal baru itu juga teman-teman JF juga sambil menunggu nih peraturan teknisnya seperti apa karena sebagaimana yang kita tahu peraturan apa namanya Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 yaitu tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia itu merupakan teknis dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021. Jadi mungkin beberapa eh, hal baru, pasal baru di Perpres 46 2025 belum terakomodir di Peraturan LKPP Nomor 12 2021. Tentu nanti akan diberikan paparan secara lebih komprehensif oleh Pak Bambang Saputra sebagai narasumber. Baik, sebelum memulai masuk ke dalam sesi materi, seperti biasa saya akan menyampaikan tata laksana untuk kegiatan kita sore siang hari ini. Yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi menyampaikan melalui tombol raise hand, bicara secara langsung dengan narasumber lebih bagus, atau melalui tombol chat. Kemudian nanti juga akan disampaikan eh, absensi dan link post-test. Silakan Bapak Ibu isi sebagai tanda kehadiran kita pada sore hari ini juga penerbitan sertifikat. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Saputra. Kepada Bapak Bambang Saputra, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mirta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, Alhamdulillah ya, di siang hari ini kita bertemu lagi sama-sama belajar lagi ya, mengupdate lagi informasi, pengetahuan ya. Nah, khususnya terkait pengadaan barang jasa.
Nah, berkaitan dengan itu, materi seperti tadi disampaikan oleh Bu Mirta, jadi siang hari ini kita akan membahas tentang peraturan baru ya dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang dinomorkan 46 ya, Perpres 46 tahun 2025. Nah, ini merupakan perubahan kedua dari peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin kalau sebetulnya ini sudah kita tunggu juga ya, sudah lama juga sebetulnya. Perubahan kedua Perpres ini kita sudah tunggu, yang tadinya rencananya itu sudah bisa keluar di tahun lalu ya. Nah, Alhamdulillah akhirnya keluar juga nih di tahun ini. Bagi sebagian orang mungkin ada yang sudah baca-baca draftnya gitu ya. Nah, kira-kira ada yang sama atau enggak gitu ya. Nah, ini ada yang terkejut atau enggak gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ya inilah yang sudah keluar gitu ya. Yang tinggal kita ayomi saja, kita gunakan, kita apa nih namanya ya, implementasikan dalam prosesnya di lapangannya nanti. Baik, saya izin share screen dulu, Bu Mirta ya. Silahkan Pak. Oke, baik. Ya, jadi dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 2 ya sebetulnya ya banyak nih yang akan terpengaruh ya dari apa namanya kegiatan kita sehari-hari, khususnya nanti di mana adanya apa nih penguatan ya khususnya dalam hal katalog ya. Kemudian juga mungkin selama ini Pokja bertanya-tanya nih Pak, kalau semuanya sudah katalog, kemudian fungsinya Pokja ngapain lagi nih gitu ya. Oh, ternyata juga sudah dijawab di peraturan Presiden nomor 46 ini. Nah, untuk latar belakang sendiri, kenapa lahirnya Perpres 46 ini ya, yang pertama, nah ini merupakan tindak lanjut ya dari amanat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 ya kepada Kepala LKPP untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Nah, kita juga selain itu ada latar belakang berikutnya itu untuk penguatan ya, khususnya untuk eh, produktivitas ya, kemudian penggunaan produk dalam negeri, kemudian pelibatan ya lebih intensif lagi untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Nah, serta juga untuk mendukung program prioritas nasional yang tercantum dalam visi misi Presiden ya dalam terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045, serta percepatan proses pengadaan barang jasa pemerintah dengan adanya inovasi dan simplifikasi alur proses pengadaan gitu ya. Jadi yang kalau selama ini bisa dibilang sebenarnya sudah sebagian proses ya sudah bisa dilakukan dengan cepat, dengan baik gitu ya. Dan ternyata kalau masih bisa lebih cepat lagi, kenapa enggak kan seperti itu ya. Nanti contohnya dengan adanya proses apa namanya tender cepat, kemudian proses tayangan katalog dan seterusnya. Nah, secara garis besar ya, jadi untuk perubahan Perpres kedua ini nanti terdiri dari 15 bab ya, di dalamnya itu nanti mencakup 91 pasal ya. Kemudian di dalam Perpres tersebut, nah itu ada 61 perubahan serta 4 ketentuan lainnya. Nah, jadi secara outline sih masih belum terlalu apa ya, terlalu banyak ya. Secara struktur masih hampir sama dengan yang sebelumnya, namun secara perubahannya memang cukup banyak nih ya. Ada 61 perubahan baik yang secara mayor ya atau minor nih, ya, perubahan-perubahan yang sifatnya lebih ke penegasan saja. Ya, contohnya misalkan penggunaan produk dalam negeri ya, kemudian implementasi TKDN dan seterusnya. Nah, siang hari ini kita akan membahas secara garis besar poin-poin atau pokok-pokok dalam perubahan Perpres 46 tahun 2025 ya. Untuk pokok-pokok perubahan Perpresnya sendiri itu ada terbagi atas 4 bagian besar ya, 4 bagian utama yang mendasari perubahan Perpres 16 dan Perpres 12. Yang pertama itu adalah perubahan di ruang lingkup ya. Jadi ada perluasan ruang lingkup ya, di antaranya itu pemberlakuan Perpres PBJ ya. Nah, ini ruang lingkup PBJ yang tadinya hanya untuk apa namanya Kementerian Lembaga dan Perangkat Daerah. Nah, sekarang nambah lagi nih, yaitu untuk institusi lainnya, kemudian untuk pemerintah desa ya, serta
yang sumber dananya ya, yang tadinya hanya APBN APBD sekarang juga melibatkan sumber dana yang berasal dari APBD desa. Nah, ini menjadi ruang lingkup nih ya, perluasan ruang lingkup dalam Perpres pengadaan barang jasa. Nah, kemudian ada lagi penguatan terkait penggunaan katalog elektronik. Ya, jadi ini kita kembali lagi seperti Perpres 54 ya waktu itu ya. Jadi penggunaan apa namanya pengadaan barang jasa pemerintah wajib lagi nih sekarang menggunakan katalog elektronik ya atau kewajiban purchasing itu ya dengan mengutamakan tentu saja penggunaan produk dalam negeri dan produk hasil UMKM serta koperasi. Nah, kemudian bagaimana katalog elektronik ini dimanfaatkan ya seluas-luasnya bukan hanya untuk KLPD saja, nah namun juga nanti non KLPD pun dapat menggunakan katalog ya, baik selaku apa namanya pelaku usaha, sebagai penyedia, bahkan untuk pembeli nih, gitu ya. Bahkan sebagai pembelinya pun juga bisa nantinya. Nah, kemudian pokok perubahan yang berikutnya yaitu sebagai bentuk afirmasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini jadi sebetulnya lebih ke penekanan ya. Jadi sebetulnya juga di perubahan Perpres pertama ya, ini juga sudah menekankan terhadap penggunaan atau implementasi penggunaan produk dalam negeri. Nah, namun ya di sini lebih penegasan kembali. Nah, kemudian adanya proses percepatan proses pengadaan dan inovasi dalam PBJP. Nah, ini yang makhluk-makhluk barunya nih ya banyak inovasi-inovasinya nih terkait apa namanya pengadaan barang jasa ya misalkan sekarang di Perpres 46 ini kita sudah eh, memperbolehkan ya adanya supply by owner atau SBO ya nah khususnya biasanya untuk pengadaan-pengadaan pekerjaan konstruksi ya dan seterusnya kemudian kita tambahkan lagi kita kenakan lagi performance based contract ya atau kontrak berdasarkan kinerja. Nah, apa sih itu? Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, yang pertama ya dalam perubahan Perpres 46 ini ya, nah ini terkait dengan pelaku pengadaan, di mana untuk saat ini ya di Perpres 46 ini ada penambahan kewenangan dari PA. Ya. Jadi itu dibahas di pasal 38 ya, kemudian pasal 41 ayat 5 dan seterusnya. Nah, yang tadinya biasanya proses penentuan metode pengadaan ada di Pokja ya, termasuk untuk penunjukan langsung ya. Nah, ini saat ini PA memiliki kewenangan juga nih untuk menetapkan atau melakukan proses penunjukan langsung ya. Jadi menetapkan penunjukan langsung, khususnya yang terkait pelaksanaan program prioritas pemerintah. Gitu. Jadi PA ini boleh nih mengusulkan untuk atau menetapkan untuk adanya penunjukan langsung apabila ya terkait dengan program prioritas pemerintah. Nah, namun untuk penambahan kewenangan PA ini, nah ini baru ditujukan untuk KL saja, Bapak Ibu ya, untuk kementerian dan lembaga. Nah, kalau untuk pemerintah daerah belum ya. Jadi memang untuk yang khusus untuk ya penunjukan langsung dari penetapan oleh PA hanya untuk KL saja, kementerian atau lembaga. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah, apa namanya, PA juga dapat melakukan ya atau memberikan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum, gitu ya. Jadi contohnya misalkan ketika Perpres ini keluar kan tentu saja apakah sudah bisa langsung lari gitu ya. Nah, ini tentu saja masih ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan. Karena memang nanti misalkan belum ada peremnya nih, belum ada peraturan lembaganya ya sebagai bentuk turunannya, sebagai petunjuk teknisnya, sebagai pedomannya ya. Maka nanti PA juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ya, menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan atau metode ya. Jadi nanti PA dapat menetapkan juga nih ya peraturan ya atau pedoman atau metode untuk apa namanya mengisi kekosongan hukum ini. Nah, kemudian berkaitan dengan KPA ya. Nah, ini juga ditunggu-tunggu ya. Jadi di Perpres 46 juga kita berisi pasal-pasal tentang perluasan ketentuan tentang KPA ya. Di antaranya nah ini juga sesuai dengan Permendagri ya di mana di Permendagri itu kan sudah tidak
mengenal lagi istilah PPK ya. Jadinya ada PA, KPA, dan PPTK gitu ya. Nah, di sini dalam peraturan ini nanti jika nanti sebagian apa namanya eh, jika nanti tidak ditunjuk PPK dalam suatu pemerintah daerah gitu ya, ya maka nanti memungkinkan ya ditunjuknya PPTK sebagai PPK. Namun tentu saja, nah ini tidak bisa dilakukan semua fungsi PPK dilimpahkan kepada PPTK, tidak ya. Misalkan contoh penandatanganan kontrak ya dan seterusnya. Nah kemudian KPA sekarang juga wajib nih memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa gitu ya. Nah, namun melalui berbagai pertimbangan ya. Nah, ini rasanya kalau kita misalkan sudah wajibkan KPA juga harus memiliki sertifikasi PBJ gitu ya. Nah, ini sepertinya masih berat juga dia, ya, masih susah. Oleh karena itu ya KPA ya diwajibkan memilikilah pengetahuan umum ya tentang pengadaan barang jasa serta tugas dan fungsi dari PPK itu tersendiri. Nah, kemudian adalah penambahan tugas bagi PPK nih. Ya. Jadi PPK lagi-lagi ya ditambahkan tugas nih. Yang dulu PPHP-nya sudah hilang, PPK ditambahkan tugas sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan ya. Sekarang ditambahkan lagi. Nah, namun kalau bisa dibilang sih untuk yang pertama ya, jadi untuk melakukan pemaketan, nah ini PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% untuk belanja produk dalam negeri dan usaha mikro kecil. Nah, jadi sebetulnya ini hanya penegasan ya dari Perpres sebelumnya. Nah, kemudian yang merupakan betul-betul tambahan baru ya bagi tugas PPK yaitu, nah ini PPK juga diwajibkan untuk mengisikan atau menginputkan e-kontrak dan melakukan pengendalian kontrak dalam menilai kinerja penyedia. Ya, nah jadi kontrak nih Bapak Ibu setelah PPK ini selesai apa namanya selesai bukan selesai ya. Ketika PPK melaksanakan pekerjaannya ya. Nah, ini kan biasanya dilakukan semua prosesnya secara manual ya dan tidak tercatat riwayatnya. Nah, sekarang sudah ada kan aplikasinya baik di purchasing maupun di SPSE ya sudah tersedia fitur e-kontraknya. Nah, ini PPK diminta menginputkan riwayat e-kontraknya dalam pengendalian pekerjaannya di dalam aplikasi. Nah, begitupun juga dalam melakukan penilaian kinerja. Nah, kenapa penilaian kinerja sekarang menjadi penting gitu ya? Nah, kalau dahulu di Perpres 16 dan di 12, penilaian kinerja penyedia itu menjadi salah satu persyaratan dalam menentukan ya atau sebagai syarat untuk penyedia mengikuti repeat order atau konsultan ya, khususnya untuk konsultan untuk dapat ditunjuk lagi melalui proses repeat order. Nah, dengan berkembangnya repeat order di Perpres 46 ini, ya maka otomatis nih penilaian kinerja menjadi penting gitu ya. Yang di mana tadinya repeat order hanya untuk konsultan ya, jasa konsultan ya sekarang juga diberlakukan untuk barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Jadi ketika kita mau melakukan proses repeat order, nah salah satu persyaratannya adalah penyedia harus memiliki kinerja yang baik. Gitu. Oleh karena itu, ya disinilah ya, PPK wajib nih untuk mengisi kinerja penyedia. Nah, yang berikutnya adalah penambahan tugas bagi Pokja pemilihan. Ya, yang selama ini tugas Pokja pemilihan itu hanya untuk pemilihan untuk proses tender ya, kemudian seleksi. Nah, dengan lahirnya Perpres 46 ini, maka Pokja juga dapat melaksanakan proses e-purchasing. Ya, e-purchasing yang mana, Pak? Nah, e-purchasing yang non pembelian langsung. Ya. Atau kalau biasanya kalau disebut maksudnya itu adalah negosiasi. Ya. Jadi yang bukan negosiasi, dalam arti kata mini kompetisi. Jadi nanti Pokja dapat melakukan proses e-purchasing yang menggunakan metode mini kompetisi. Gitu ya. Dan negosiasinya gimana Pak? Ya negosiasinya masih di PP, masih di PPK. Nah, nanti bagaimana mekanismenya? Nanti diturunkan dalam bentuk per lemnya nih. Apakah nanti misalkan yang 200 juta ya di bawah 200 juta kan kalau secara tender biasanya Pokja enggak tuh ya, harus di atas 200 juta kan. Nah, apakah berarti berlaku semuanya yang di bawah 200 juta juga
Pokja juga nih untuk yang mini kompetisi atau seperti apa, yaitu nanti di apa namanya akan dikeluarkan di parlemen gitu ya. Nah, kemudian perubahan berikutnya adalah terkait dengan swaklola. Nah, kalau selama ini ya termasuk saya juga nih ketika saya melakukan proses swaklola ya khususnya untuk yang tipe 2, kadang-kadang proses menuju pekerjaan swakolanya itu tidak lebih mudah daripada proses pemilihan konsultan atau tenaga ahli untuk konsultan gitu ya. Karena diawali prosesnya itu ada proses MOU dulu kan, apa namanya permintaan ketersediaan, kemudian ada MOU ya kerjasama dan seterusnya. Nah, sejak saat ini untuk Perpres 46 maka tidak lagi diwajibkan kita untuk melakukan kesepakatan kerjasama dengan calon pelaksana swaklola gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ada MOU, ada apa namanya kerjasama PKS dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa nanti langsung kontrak swaklolanya setelah ada kesepakatan. Nah, dalam rangka percepatan itu juga bahkan nanti difasilitasi nih para pelaksana swaklola, misalkan BLU, BLUD, LPEM ya, instansi-instansi apa namanya perguruan tinggi itu ya, di mana di bawahnya ada turunannya, nah itu bisa menawarkan produknya melalui e-katalog. Ya. Jadi nanti pelaksanaan swakelolanya nih pemesanannya bisa melalui e-purchasing juga, gitu ya, ke depan itu ya. Nah, kemudian untuk pembelian material, bahan alat dalam pelaksanaan swaklola apabila dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan adanya material, bahan, alat ya. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan metode e-purchasing nih, gitu ya. Jadi pembelian barang jasanya ya bisa melalui e-purchasing. Nah, kemudian untuk pembelian material bahan alat dengan purchasing ya. Nah, ini untuk swaklola tipe 3 dan tipe 4 dilaksanakan paling lambat 1 tahun setelah peraturan presiden ini mulai berlaku ya. Jadi diharapannya sih nanti di paling lama 1 tahun nanti sudah bisa digunakan ya bagi pelaksana swaklola tipe 3 dan tipe 4. Nah, itu yang terkait dengan swaklola. Nah, kemudian perubahan Perpres 46 yang terkait dengan metode pemilihan ya, Bapak Ibu ya. Jadi, seperti tadi saya sampaikan bahwa nanti e-purchasing diwajibkan nih, ya, diwajibkan e-purchasing melalui katalog elektronik. Ya, apabila barangnya memang sudah ada ya, barang jasanya sudah tersedia di dalam aplikasi katalog. Gitu. Jadi nanti dilihat-lihat dulu nih ketika PPK dalam proses perencanaan pengadaannya kan menentukan metode pemilihan gitu ya. Metode barang jasa gitu ya, kemudian metode pemilihan. Nah, dilihat nih ada nggak barang jasa yang dibutuhkan tersebut, nah ini sudah tersedia di katalog atau belum ya. Kalau sudah tersedia nih baik barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya Ini 2 minggu atau itu loh, paling periode 2 minggu itu loh, 14 hari yang sebelum-sebelumnya kan sama toh. Cuma tak proses satu-satu kan, kayak suaranya gitu loh. bocor, Pak Herwin. Ya, makasih. Ya, jadi nanti kalau dilihat nih, oh ternyata sudah tersedia nih, ada konsultannya nih di katalog gitu ya. Ya maka harus belanjanya lewat katalog tuh melalui e-purchasing. Nah, ini sama ya di nomor 2 ya. Jadi pengadaan jasa konsultasi dapat dilakukan melalui e-purchasing. Nah, ini yang sebagian besar juga mungkin sudah nunggu-nunggu nih. Yang selama ini purchasing hanya untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Sekarang jasa konsultansi pun sudah dapat dilakukan melalui e-purchasing ya, melalui Perpres ini. Namun kalau produknya saat ini memang mohon maaf belum ada lagi dipersiapkan gitu ya. Termasuk juga nanti cara metodenya nih, cara belanjanya. Apa iya nanti jasa konsultan langsung pilih saja gitu ya, pakai negosiasi atau pakai mini kompetisi ya nanti kita lihat di perlemnya ya. Bagaimana kita menentukan tenaga ahli untuk jasa konsultasi. Nah, kemudian yang berikutnya terkait metode pemilihan yaitu pengadaan langsung ya. Jadi ada perubahan untuk besaran nilai pengadaan langsung khususnya untuk pekerjaan konstruksi yang biasanya itu sama ya dengan barang dan dan jasa lainnya yaitu maksimum 200 juta. Nah, kalau sekarang untuk pekerjaan konstruksi
pengadaan langsung dapat dilaksanakan untuk nilai paling banyak sampai dengan 400 juta rupiah. Gitu ya. Nah, kenapa sih Pak? Kok cuma apa namanya pekerjaan konstruksi sampai 400 juta gitu ya? Ya karena memang bisa dibilang kalau dengan nilai 400 juta rupiah itu sebetulnya secara pekerjaan ya masih dianggap sederhana gitu ya. Dengan anggaran segitu ya. Nah, ini bangunan-bangunan yang dibutuhkan ya rata-rata masih sederhana dan risikonya pun bisa dibilang masih kecil gitu ya. Maka untuk pekerjaan konstruksi, nah ini ada penambahan nilai sampai dengan 400 juta rupiah. Nah, kemudian ada lagi penambahan atau perubahan kriteria untuk metode kualifikasi untuk penunjukan langsung ya. Jadi untuk penunjukan langsung yang biasanya menggunakan metode kualifikasi dengan prakualifikasi. Nah, dengan lahirnya Perpres 46 ini, maka metode kualifikasi untuk penunjukan langsung yaitu menggunakan pasca kualifikasi. Gitu ya. Nah, kemudian ada penambahan lagi nih yang biasanya kriterianya ya. Jadi kriteria penunjukan langsung ada penambahan lagi. Yaitu diantaranya yang pertama pelaksanaan program prioritas pemerintah ya. Bantuan pemerintah dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden ya. Jadi ini sudah bisa tunjuk langsung ya di Perpres sebelumnya belum ada ya. Nah, kemudian yang berikutnya penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. Nah, kalau dulu itu kan bicaranya penunjukan langsung itu hanya untuk event internasional ya, yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. Kalau sekarang, nah ini nggak mesti internasional. Kalau besok misalkan Pak Presiden mau datang ke mana nih? Ke Subang gitu ya. Nah, misalkan mau ada acara ya sudah ini bisa penunjukan langsung. Nah, kan kita belum siap-siap ya. Nah, ini kalau mesti menggunakan metode pengadaan langsung atau tender, nah ini kan pasti akan menyulitkan. Nah, oleh karena itu, nah ini saat ini sudah bisa ya kita melakukan proses penunjukan langsung untuk kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. Nah, kemudian repeat order ya, ini sebetulnya sama ya. Jadi repeat order itu juga merupakan bentuk menggunakan metode penunjukan langsung. Bedanya adalah yang tadinya repeat order hanya untuk jasa konsultansi, saat ini sudah bisa digunakan untuk penyedia barang, pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya yang sama, gitu ya, atau ruang lingkupnya sama. Nah, berikutnya penunjukan langsung juga bisa digunakan untuk jasa konsultansi konstruksi lanjutan, ya, yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi. Ya, artinya ketika ini ada repeat order di pekerjaan konstruksinya ya. Nah, ini jasa konsultasinya karena dia ngikutin misalkan kelanjutan suatu proyek gitu ya. Maka jasa konsultansinya juga dapat dilakukan proses penunjukan langsung ya. Karena merupakan satu kesatuan. Nah, ini khawatir kalau misalkan jasa konsultannya nanti akan berbeda ya. Nah, ini nanti mengganggu proses kesinambungan atau keberlanjutan dari proses pekerjaan konstruksi itu sendiri. Nah, di sini disebutkan ya bahwa eh, eh, pelaksanaan program prioritas pemerintah ya kali dapat berdasarkan arahan presiden. Nah, bentuknya seperti apa sih ya? Jadi tindak lanjut penunjukan langsung dari arahan presiden tersebut. Nah, ini dapat berupa instruksi ya, atau arahan presiden yang dituangkan dalam bisa risalah rapat, memorandum ya, notulensi atau dokumen lainnya ya. Ini dituangkan di pasal 38 ayat 5. Nah, kemudian arahan tersebut, nah ini ditindaklanjuti oleh menteri atau kepala lembaga selaku PA ya. Nah, jadi hanya baru bisa untuk kementerian dan lembaga. Membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program pemerintah, nah ini merupakan arahan dari Pak Presiden ya. Kemudian menetapkan penggunaan metode penunjukan langsung ya, berdasarkan analisis dari pengguna anggaran. Nah, kemudian dalam rangka meningkatkan efisiensi ya, dan penggunaan anggaran, nah ini nanti diatur juga nih oleh lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah ya dan pembangunan nasional ya.
Jadi dalam rangka untuk pengawasannya bekerja sama dengan APIP masing-masing kementerian atau lembaga. Nah, ini merupakan tindak lanjut ya, penunjukan langsung yang dari arahan Pak Presiden. Nah, kemudian perubahan berikutnya yaitu dalam hal katalog elektronik nih, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di PPS 46, nah itu tidak keluar lagi tuh bahasa katalog toko daring ya. Nah, jadi nanti toko daring merupakan satu kesatuan dengan katalog elektronik gitu ya. Jadi kalau di PPS 16 dan 12 kan ada katalog elektronik, ada toko daring gitu ya. Purchasing dapat dilakukan menggunakan katalog atau toko daring gitu ya. Nah, kalau di PPS 46, toko daring sudah menjadi bagian dari katalog elektronik itu sendiri. Ya, di mana tadi purchasingnya menjadi wajib, jasa konsultan juga nanti sudah masuk ke katalog. Ya. Nah, kemudian kalau tadi dibilang wajib, nah ini diperbolehkan ternyata ya. Ada pengecualian juga nih ketika kita misalkan tidak tidak apa ya, tidak ingin melakukan di luar purchasing. Nah, dalam hal apa? Yang pertama, misalkan ya memang secara produk ya, secara spek, waktu atau lokasi, nah ini tidak tersedia, gitu ya. Produknya ada nih di katalog, tapi ketika kita tanya stok nggak ada, gitu ya, tidak tersedia. Atau dia tidak bisa melayani sampai wilayah kita, gitu ya. Nah itu kalau barangnya ada, maka menggugurkan kewajiban penggunaan e-purchasing. Apalagi kalau misalkan barangnya memang sudah misalkan barangnya belum tersedia nih. Kalau barangnya belum ada ya bagaimana kita bisa melakukan pembelian melalui e-purchasing. Atau dalam hal lain apabila berdasarkan pertimbangan ternyata lebih efisien atau efektif jika dilakukan di luar katalog. Misalkan toko sebelah nih di kantor kita gitu ya, ternyata lebih murah nih daripada di katalog. Nah, maka masih diperbolehkan kita belanja di luar di katalog. Nah, namun perlu dukung. Jangan lupa Bapak Ibu ya, nanti di surat invoice-nya atau penawarannya gitu ya kita simpan. Kemudian juga dari katalognya kita screenshot ya. Misalkan kita cari di filter ternyata nggak ada atau harganya lebih mahal, dan jangan lupa semua informasi atau data dokumentasi tersebut kita simpan ya. Supaya ketika nanti ada pemeriksaan ditanya, nah kita punya dasar yang kuat. Kenapa sih kita nggak melakukan proses melalui e-purchasing? Ya. Nah, kemudian untuk katalog elektronik ke depan juga dapat dilaksanakan digunakan oleh instansi atau institusi atau pelaku usaha. Ya. Nah, ini semua bisa menggunakan katalog elektronik, jadi bukan hanya KLPD saja. Ya, jadi non KLPD pun nanti bisa memanfaatkan katalog elektronik, baik yang tadi swakelola atau nanti pemenang tender ya, nanti bisa beli belanjanya atau bahan materialnya melalui katalog elektronik. Nah, selain tiga poin ini terkait untuk purchasing ya, jadi di purchasing atau katalog nanti terkait HPS nih, yang tadinya metode purchasing tidak memerlukan HPS. Nah, saat ini HPS diperlukan untuk e-purchasing dengan nilai di atas 100 juta ya. Jadi Bapak Ibu PPK, nah PP ya, perhatikan nih bahwa kalau nilai pengadaan purchasingnya di atas 100 juta maka sudah memerlukan HPS ya. Nah, kemudian untuk di purchasing juga ya, nah ini bukan dapat ya, dikenakan jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing dengan nilai di atas 200 juta ya. Jadi kalau nilai di atas 200 juta masih dikenakan jaminan pelaksanaan. Ya, yang biasanya kan enggak ya, masih opsional nih. Kira-kira misalkan risikonya besar ya sudah nanti dimintakan jaminan pelaksanaannya di purchasing. Padahal tidak ada ketentuannya. Nah, kalau dengan adanya Perpres 46 ini sudah clear jadinya ya. Untuk pengadaan barang jasa yang nilainya di atas 200 juta ya, apapun metodenya ya, nah itu dikenakan jaminan pelaksanaan. Nah, kemudian untuk strategi pemaketan dalam pengadaan ya, nah ini PPS 46 juga sudah mengakomodir untuk pekerjaan supply by owner ya. Nah, ini tentu saja kenapa digunakan ya, karena ini
tujuan untuk meningkatkan value for money ini. Jadi misalkan PPK sudah bisa melihat ya paket pekerjaan konstruksi ini, mungkin sederhana dan seterusnya, ternyata sudah memiliki apa ya rancangan DD dan seterusnya ya. Nah ini bisa nih menggunakan metode supply by owner. Ya. Jadi nanti kontrak SBO-nya atau supply by owner-nya ini ya, nah ini dalam bentuk pemecahan paket ya berdasarkan jenis atau ruang lingkup pekerjaan. Jadi dipilah-pilah mana yang belanja material, mana yang membutuhkan jasa-jasa pekerjaannya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nanti bisa dipilah-pilah berdasarkan situasionalnya dan kebutuhannya. Ya. Nah, kemudian untuk konsolidasi pengadaan, nah ini juga ditambahkan nih. Jadi nanti menteri atau kepala lembaga, nah ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan proses konsolidasi pengadaan. Kemudian di Perpres 46 juga kita kenalkan performance based contract ya dan modifikasi turnkey. Nah, ini merupakan eh, dua tambahan jenis kontrak baru ya, performance based contract dan modifikasi turnkey ya. Di mana nanti kalau performance based contract, nah itu menilai dari SLA yang diharapkan atau kinerja akhir yang diharapkan gitu ya. Jadi tidak lagi melihat nanti apa namanya satuan dari material dan seterusnya. Jadi berdasarkan apa sih output yang ingin dicapai dan seterusnya. Nah, untuk modifikasi turnkey, nah ini merupakan perjanjian ya untuk suatu proyek penyerahan apa namanya pekerjaan konstruksi ya yang nanti pembayarannya itu bisa dilakukan secara bertahap setelah suatu proyek selesai nih, pekerjaan konstruksinya selesai ya. Nah, ini nanti bisa dibayarkan secara bertahap hingga bisa betul-betul digunakan atau dimanfaatkan ya. Sudah berfungsi atau bisa dioperasionalkan. Nah, namun jangan lupa untuk modifikasi turnkey ya. Nah, ini harus harganya sudah bisa ditentukan nih, ruang lingkup harga sudah ditentukan di awal ya. Jadi tidak ada lagi nanti perubahan ya terkait pekerjaan dan output yang diharapkan. Nah, ini adalah strategi pemaketan dan pengadaan terkait dengan Perpres 46. Nah, kemudian nanti ada penguatan lagi terkait penggunaan PDN, Bapak Ibu ya. Jadi yang kalau sebelumnya tentang PDN ini kita mengikuti dari PP 29 ya, di mana hukum wajibnya adalah ketika BMN, TKDN plus BMP di atas 40, maka wajib ya menggunakan produk yang ber-TKDN di atas 25%. Nah, kalau sekarang layer 2-nya, nah ini tetap nih Bapak Ibu, walaupun TKDN dan BP-nya di bawah 40%, apabila ada produk yang memiliki TKDN di atas 25%, maka itu wajib didahulukan. Ya, walaupun belum jatuh hukum wajibnya ya. Nah, ini tetap harus didahulukan yang produk-produk dengan TKDN di atas 25%. Barulah nanti layer berikutnya ya, boleh di bawah 25%. Baru yang terakhir, layer berikutnya adalah yang self declare merupakan produk dalam negeri. Nah, untuk proses self declare ini nanti masih bisa digunakan paling lama 2 tahun sejak Perpres berlaku nih. Nah, jadi artinya nanti ketika sudah 2 tahun ya harapannya ya semua penyedia barang jasa atau pelaku usaha, nah ini sudah mendaftarkan TKDN-nya. Gitu ya, berbeda dengan barang ya, untuk jasa dan pekerjaan konstruksi, nah itu biasanya untuk penerapan TKDN-nya itu berdasarkan komitmen ya yang nanti dibuktikan setelah pekerjaan selesai gitu ya mencapai atau tidak di komitmen awal yang ditawarkan dan seterusnya. Nah, kemudian perubahan Perpres 46, nah ini juga berkaitan juga terhadap pengadaan barang jasa internasional ya. Nah, ini bentuknya lebih melonggarkan lah gitu ya. Nah, ini karena ke depan juga rasanya sudah apa ya semakin global ya. Ini adanya perluasan untuk PBJ internasional ya. Jadi harus siap-siap ya ke depan nih gitu ya harapannya mudah-mudahan pelaku usaha juga sudah menyiapkan dirinya untuk bersaing secara internasional nanti. Nah, kemudian untuk PBJ yang dikecualikan, nah ini kurang lebih masih sama ya. Bedanya hanya nanti untuk yang dikecualikan, misalkan untuk BLU, BLUD, dan seterusnya ya.
Nah, ini tetap melakukan pengadaan barang jasanya, memperhatikan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil dan koperasi. Nah, untuk di PBJ yang dikecualikan. Nah, yang berikutnya untuk PBJ berkelanjutan ya, ini ada tambahan selain aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, ini juga mencakup aspek institusional. Kemudian menambah lagi untuk PBJP desa ya. Jadi nanti tadi ini sudah mencakup ruang lingkup PBJ desa. Jadi bukan hanya KLPD namun juga PBJ desa termasuk sumber anggaran APB desa. Nah, yang berikutnya untuk SDM dan kelembagaan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk SDM kelembagaan, nah ini nanti yang pikiran pokoknya adalah nanti bahwa seluruh personil SDM dan kelembagaan PBJ ya, personil, nah ini juga wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Bahkan termasuk kepala UKPBJ juga ya. Nah, ini kepala UKPBJ juga wajib nih mengetahui tentang memiliki kompetensi ya di bidang pengadaan barang jasa. Termasuk juga yang apa nih, pengelola informasi ya, kemudian perancang kebijakan. Nah, untuk sumber daya pengelola PBJ, nah ke depan ada potensi kita untuk diberikan penghargaan dan pengakuan ya berupa insentif. Nah, namun jadi Bapak 46 sudah menyiapkan apa nih payung besarnya, tinggal nanti diturunkan oleh masing-masing KLPD-nya dalam pemberian insentif ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk jaminan pelaksanaan tadi juga sudah saya sebutkan ya. Jadi nanti untuk semua barang termasuk metode pemilihan ya sudah menggunakan jaminan pelaksanaan untuk yang nilainya di atas 200 juta. Nah, kemudian untuk penambahan kontrak ya yang tadinya memang tidak boleh melebihi 10%, sekarang ada perluasan. Masih diperbolehkan melebihi 10% apabila terjadi keadaan darurat ya. Jadi sudah boleh nanti di atas 10% untuk yang kondisi darurat. Nah, berikutnya untuk pengaduan masyarakat. Nah, ini nih ya, jadi kita selaku pelaku usaha ya, selaku pelaku usaha, pelaku pengadaan ya, PPK, PP dan seterusnya. Nah, ini dalam proses pengaduan oleh masyarakat. Nah, ini nanti harus ada pemeriksaan terlebih dahulu ya dalam hal proses administrasinya. Apabila nanti juga ada misalkan ada pengaduan dari masyarakat ya, dari APH, nah ini juga APH wajib ya menerima apa namanya wajib meneruskan ke APIP ya apabila ya sepanjang bukti awalnya sudah masuk dan wilayahnya hanya administrasi dan atau perdata. Jadi tidak pidana ya. Nah, ada lagi tentang reward dan punishment. Nah, ini khususnya untuk yang berkaitan dengan produk dalam negeri ya yang nantinya akan diatur secara lebih detail, lebih lengkap ya oleh kementerian atau lembaga yang berwenang ya, baik dari Kemenq atau mungkin dari Kemenperin dan seterusnya ya. Nah, ini ada juga menjadi bahasan dalam Perpres 46 dalam pasal 81A dan 82. Nah, ini juga sama ya. Jadi sanksi bukan hanya terhadap pelaku usaha, namun juga selaku pelaku pengadaan. Nah, ini ya yang cukup signifikan ya. Jadi untuk sanksi masih sama ya, bentuk sanksinya hanya bedanya adalah di Perpres 46 pengenaan sanksi bukan hanya terhadap perusahaan ya. Nah, namun bisa juga dikenakan terhadap perorangan, badan usaha dan atau pengurus badan usaha nih. Jadi kan biasanya jika suatu badan usaha gitu ya, ini kena sanksi, nah ini biasanya personilnya tinggal pindah saja dan seterusnya, bikin usaha baru ya. Nah di Perpres 46, nah ini sanksi juga bisa dikenakan terhadap individunya, jadi harus berhati-hati ya. Nah ini terkait sanksi bagi penyedia juga dikenakan ya terhadap penggunaan dalam pencantuman katalog ya. Jadi bisa karena tidak memenuhi kewajiban, penayangan produk yang tidak memiliki sertifikat TKDN dan seterusnya ya. Nah, ini bisa dikenakan sanksi administratif. Nah, selain itu juga ada sanksi dalam proses e-purchasing ya. Nah, ini masih tadi ya, masih berupa sanksi administratif mulai dari surat pemberian surat peringatan, penghentian dalam sistem transaksi maupun penurun tayangan ya.
Kemudian sanksi bisa dikenakan terhadap perorangan juga ya, terhadap individu maupun badan usaha. Nah, berikutnya untuk pengaturan lebih lanjut ya, nah nanti akan keluar juga ya pasal turunannya. Nah, pasal 86 yang mengatur tentang kementerian lembaga dapat mengatur lebih lanjut, nah itu sudah dihapuskan. Nah, namun ada pasal baru ya, pasal 86A, nah ini untuk institusi ya, karena nanti ruang lingkup Perpres ini sudah melingkupi institusi lain, maka nanti institusi lain dapat mengatur lebih lanjut tentang yang di, tentang peraturan presiden ini, gitu ya. Jadi juknis dan seterusnya. Nah, terakhir tentang mekanisme pembayaran. Nah, kita mau proses pengadaan barang jasa end to end ya. Nah, sekarang sudah masuk di katalog ya. Mudah-mudahan ke depan, nah ini juga nanti ada apa namanya, dilanjutkan lagi ya. Jadi nanti ada KPP bersama dengan menteri ya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan keuangan nanti untuk mengatur tentang mekanisme pembayaran end to end ya. Syukur-syukur nanti melalui aplikasi. Kurang lebih begitu, Bu Miftah, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin agak lebih dari waktu ya, karena memang cukup banyak yang perlu disampaikan. Berikutnya saya kembalikan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Oke, memang topiknya cukup menarik ya Pak. Baru permulaan tadi berjalan sekitar 5 menit sudah banyak yang bertanya Pak Bambang di apa di tombol chat. Nah, Ya. bentar ya. Saya dahulukan yang mana ini? Yang raise hand apa yang tombol chat ini? Yang raise hand ada. Oke, eh, saya bacakan yang tombol chat dulu, Pak Dirham. Menunggu sebentar bisa Pak? Saya bacakan dua pertanyaan dari tombol chat. Pak Siap Dirham dari menunggu ya, sebentar ya. siap 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 Ya, Ibu oke, oke. Mirta. Oke, Pak Bambang izin ini ada pertanyaan nih, pertanyaan semua ini yang tadi juga saya tanyakan. Kapan kira-kira dari Pak Satrio Utomo, Pak Satrio bisa di ini mungkin videonya bisa di mute dari Pak Satrio. Kapan kira-kira peraturan turunan untuk pelaksanaan PBJ melalui penyedia dan bagaimana pelaksanaan PBJ pasca Presiden 46 tahun 2025 sebelum keluar aturan turunan. Jadi pertanyaan semua ya Pak Bambang termasuk saya tadi. Kemudian Oke, ada satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Tatep Syamsul Rijal. Apakah toko daring itu bagian dari e-katalog? Nah, cukup dua dulu Pak ya pertanyaannya. Silakan Pak oke, Bambang. baik ya. Jadi yang pertama tadi kapan kira-kira keluar peraturannya ya untuk peraturan turunannya khususnya untuk per lemnya. Jadi Pak Satrio Tomo Bu ya. Ya, jadi untuk kapan keluarnya memang saat ini kita kebut nih Pak, gitu ya. Kita kebut terutama untuk masing-masing apa ya, masing-masing direktorat juga saat ini ya sedang mengebut untuk mengerjakan atau mengeluarkan peraturan lembaganya Pak, yang dia mengatur juknis dan seterusnya. Namun yang menjadi prioritas memang yang terkait dengan katalog ya, kemudian khususnya juga untuk proses apa nih pedoman pemilihan melalui penyedia Pak atau kalau dulu Perlem 12 ya nah itu nanti yang kita kejar. Nah, namun kalau kemarin di Perlem 12 itu kan cukup banyak ya 5.000 halaman itu ya 5.000 halaman ya. Nah ini mudah-mudahan nanti sepertinya kalau dari apa namanya baik Direktorat Kebijakan Umum ya ini akan mengerjakannya secara parsial ya. Jadi mungkin nanti keluarnya akan parsial berdasarkan masing-masing metode pengadaannya. Nah, ini harapannya juga mudah-mudahan bisa lebih cepat deh gitu ya untuk pengeluar apa namanya untuk perlem ini. Nah, kemudian bagaimana misalkan belum keluar perlemnya ya. Nah, kita bagaimana bergeraknya. Nah, di Perpres 46 juga mengatur tadi tentang peralihan ya. Jadi untuk yang prosesnya masih berjalan ya itu masih bisa dilanjutkan Pak. Ya, tidak perlu mengubah nih apa namanya metodenya dan lain-lain. Jadi yang sedang berjalan baik itu kontrak maupun pemilihan ya itu bisa dilanjutkan. Nah, untuk yang baru ya apabila nanti belum keluar perlemnya dan ada keraguan-raguan ya, nah itu nanti bisa tadi sesuai dengan kewenangannya PA ya, nah itu bisa membuat metodenya sendiri Pak. Jadi nanti ditetapkan oleh PA Pak, gitu ya, sebagai bentuk dari mengisi kekosongan tadi ya. Jikalau dirasakan tadi memang belum ada mengaturnya lah gitu. Misalkan apa sih?
yang benar-benar baru 400 juta tadi ya. Mau pengadaan langsung nih 300 juta, mekanismenya pakai apa sih gitu ya. Nah, itu nanti bisa mengeluarkan apa nih? Pedoman ya atau nanti arahan dari PA, Pak. Begitu kurang lebih Pak Satrio Tomo. Jadi jangan usah khawatir ya. Nah, kemudian dari Pak Tetep terkait toko daring. Ya, betul, Pak. Jadi nanti toko daring yang tadinya terpisah ya. Nah, ini menjadi bagian dari marketplace atau lokal karya untuk e-purchasing. Ya, jadi menjadi satu kesatuan. Jadi kalau sekarang Bapak masih menjalankan menggunakan toko daring apa nih melalui bela pengadaan atau MBIS atau apalagi namanya Indo Trading dan lain-lain, nah itu silakan nggak apa-apa masih bisa digunakan. Nah kemarin juga sudah keluar apa nih ya aturannya juga nih surat edaran kalau nggak salah ya mana nih ya bentar ya. Nah itu juga sudah memperbolehkan Pak. Jadi sudah jelas di situ disampaikan bahwa toko daring merupakan bagian dari katalog ya atau bagian dari purchasing. Bentar, gimana ya? Nah, dapat tutup lagi. Nah, ini dia. Saya boleh izin share screen sedikit ya. Share screen untuk. Nah, ini Pak ya. Jadi sudah ada nih surat apa nih? Surat nomor 9390 ya tentang pemberlakuan toko daring dalam proses pengadaan barang jasa pasca penerbitan Perpres. Nah, jadi di sini sudah ada dasarnya Pak. Jadi silakan yang sudah menggunakan ya masih bisa digunakan. Nah kurang lebih gitu Pak Tetep. Ya, terima kasih banyak, Pak. Saya share itu aja deh. Ini dokumennya. Oke, oke, terima kasih. Berarti kalau kita belanja toko daring MBIS masih tetap bisa ya, Pak ya? Bisa banget. Oke, terima kasih, Pak. Baik, kasihan Pak Dirham sudah lama menunggu. Silakan Pak Dirham, apa yang ingin disampaikan, didiskusikan? Baik, makasih Bu Mirta. Ketemu lagi. Apa Ya, lagi Pak Diram? Silakan Pak. Ya. Pak, Assalamualaikum Pak Bambang. Ini Pak, Waalaikumsalam. saya ada ya. sedikit ini pertanyaan terkait dengan penjelasan tadi. Pak, ini saya ingin penjelasan saja. Yang pertama terkait KPA. KPA kan di situ yang baru eh, di pasal 10 ayat 6-nya. Nah, KPA wajib memiliki pengetahuan pengadaan barang jasa serta PPK. Nah, ini maksudnya wajib memiliki pengetahuan itu seperti apa? Apakah dia pernah ikut ikut serta mengikuti BIMTEK Bintek. untuk apa ini yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa atau yang atau dua-duanya dengan BIMTEK PPK atau bagaimana, Pak? Karena kan di sini perasaannya wajib gitu. Jadi kalau misalnya Ya, belum pernah, apakah tidak bisa jadi KPA? Nah, itu yang saya butuh penjelasan. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, karena ini yang baru-baru saja, Pak, yang saya mau tanyakan. Eh, di situ tadi di penjelasan tentang jasa konsultansi dapat dilakukan melalui e-purchasing. Nah, yang saya ingin penjelasan jasa konsultansi konstruksi atau non konstruksi Pak ini karena ini atau saya bisa ada bocoran Pak sedikit sebelum keluar ininya peraturan turunannya. Nah, terus Pak yang ketiga tentang repeat order. Nah, repeat order khusus di pekerjaan konstruksi. Nah, itu kondisi yang bagaimana Pak? Kalau misal tahun tahun ini dia dilaksanakan secara bertahap begitu. Tahap pertama tahun ini, terus tahap kedua tahun depan, atau mungkin ada tahap ketiga karena tergantung dari anggaran. Apakah kondisi seperti ini boleh kita kategorikan bisa di repeat order begitu atau contoh contoh tahun ini yang bisa dikerjakan itu hanya pekerjaan struktur seperti itu karena anggaran. Apakah pekerjaan selanjutnya arsitektur yang berhubungan yang dia satu kesatuan itu boleh kita eh, lakukan dengan repeat order atau seperti apa, Pak? Itu mungkin saya butuh penjelasan. Yang berikut tentang SBO, Pak, yang strategi yang baru nih.
supplied by owner. Itu kira-kira kalau misalnya diaplikasikan itu bagaimana Pak ininya? Apakah aplikasinya sudah siap atau bagaimana Pak tentang SBO-nya? Nah, karena itu kan berarti kayak misal material diadakan sendiri oleh PPK, untuk yang penyediaannya hanya pelaksanaan konstruksinya atau bagaimana Pak? Itu yang saya masih belum dapat penjelasan yang lebih rinci. Terakhir Pak, Oke, cukup yang 3. Wah, bonus untuk 1. Keempat ini Bu. tiga, Cukup siap. 3, Pak. Sudah keempat ini tadi, tapi Oke. pendek saja. Oh ya, siap. Terima kasih. Yang terima kasih. Pak Mamang, terima kasih Pak. Baik, Pak Oke. Dirham ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang kelimanya juga apa diwakili yang lain mungkin ya. Banyak yang bertanya soalnya ini, Pak. Kasihan yang sudah bertanya. Oke, Oh, silakan, Pak. siap. Siap. Baik, saya jawab dulu ya. Baik, terima kasih Pak Dirham. Jadi yang pertama tadi ya disebutkan bahwa KPA wajib memiliki pengetahuan tentang barang jasa. Jadi memang tidak diatur Pak secara spesifik bagaimana sih dia taunya gitu ya. Apakah dia harus ikut BIMTEK ataukah dia pernah baca-baca Perpres ya. Nah, jadi memang tidak spesifik. Namun harapannya ya memang ya KPA ini mengetahui secara apa nih namanya secara umum lah bagaimana proses pengadaan barang jasa gitu ya. Jadi ya nanti apa namanya ya tadi ya bisa ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi apa salah satu peserta di Budi Santosa Training juga ini ya. Nah, itu jadi bukti juga tuh nanti ya. Jadi memang belum sampai ke sertifikasi. Jadi pengetahuan umum lah Pak gitu ya. Jadi nanti mungkin ya bisa juga dari apa sih ya harapannya sih orang terdekat atau lingkungannya beliau ya KPA nanti juga bisa memberikan informasi, mengarahkan gitu ya. Atau bukan mengarahkan ya, mungkin ya memberitahu lah bagaimana proses pengadaan barang jasa supaya nggak blank-blank banget lah, jangan kosong-kosong banget gitu Pak. Mungkin begitu Pak Dirham. Tapi kalau secara di Perpresnya sih belum apa namanya ya, belum mengatur sedetail apa bagaimana kita cara membuktikannya gitu Pak Dirham ya. Kemudian yang kedua untuk jasa konsultasi di katalog ya Pak ya. Nah untuk jasa konsultasi nanti bisa semuanya Pak. Jadi bisa jasa konsultasi yang konstruksi maupun non konstruksi gitu. Nah kalau mungkin kalau tahap awal ya sepertinya akan lebih dulu nih yang pekerjaan jasa konsultasi yang non konstruksi Pak, bikin aplikasi, mungkin atau pekerjaan konstruksi yang sederhana Pak. Jadi survei pemetaan, geologi gitu ya. Jadi mungkin akan lebih ke sana tuh untuk yang jasa konsultasi awal-awalnya ini. Tapi nanti tapi pada akhirnya nanti semuanya bisa menggunakan katalog baik yang JK konstruksi maupun non konstruksi. Nah, berikutnya untuk repeat order pekerjaan konflik, ya Pak. Jadi kurang lebih tadi seperti yang Pak Dirham sampaikan. Kalau secara detail juknisnya ya, apakah dia apa namanya boleh melanjutkan atau tidak ya. Jadi kurang lebih nanti repeat ordernya seperti itu. Jadi satu pekerjaan yang sama nih Pak, yang melanjutkan gitu ya, kelanjutan gitu. Karena nanti kalau kita berkaca terhadap repeat order jasa konsultansi, di sana disyaratkan antara tiga nih Pak metodologinya, personilnya ya, atau apa nih namanya? Satu lagi saya lupa nih. Jadi bahasanya dan atau. Jadi ketika metodologinya sama atau Pengalaman Pak. eh, pengalaman ya, pengalamannya kemudian atau tadi itu apa namanya tenaga ahli yang digunakannya sama, nah itu bisa menggunakan repeat order ya, termasuk nanti ruang lingkup pekerjaannya. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita menentukan suatu ruang lingkup pekerjaan itu sama atau tidak. Ya. Kalau tadi satu pekerjaan gedung gitu ya, satu pekerjaan gedung kan pasti nggak sama nih. Yang tadi mungkin tahap awal hanya bangun pondasi ya, kemudian yang keduanya sudah misalkan finishing lah gitu ya, atau apa namanya kelengkapan lainnya ya mungkin. Nah itu nanti yang dikeluarkan nanti di perlemnya Pak, yang mengatur sejauh mana ruang lingkup itu dianggap sama dan seterusnya. Gitu ya Pak ya, kurang lebih. Nah, kemudian untuk SBO atau supply by owner, nah itu nanti bentuknya tadi sebetulnya sudah menjawab juga di pertanyaan Pak Dirham ya. Jadi kalau di katalog sekarang kan sudah ada material gitu ya Pak ya, material apa namanya bahan baku material. Nah jadi untuk supply by owner, jadi masih nanti PPK yang tadinya mungkin di KAK itu satu nih pembangunan gedung atau pembangunan gedung sekolah misalkan.
ya nanti PPK dia bisa mempekerjakan, membagi-bagi kontraknya, Pak. Jadi nanti ada yang beli apa namanya materialnya di sini, jasa pekerjaannya mungkin ada yang ahli tukang plafon ya, ada yang ahli ngecat ya dan seterusnya. Jadi nanti kontraknya bisa multi kontrak dan yang menjadi apa namanya ya PM-nya ya berarti dari PPK itu sendiri. Jadi kurang lebih begitu nanti Pak Dirham ya. Sambil bertahap. Jadi nanti jadi katalognya bisa jadi banyak paket tuh Pak. Ada materialnya, ada pekerjaan A, pekerjaan B dan seterusnya. Gitu. Jadi yang secara umum lah yang berlaku di apa namanya di luar pengadaan barang jasa pemerintah lah gitu ya, mirip-mirip lah. Gitu mungkin Pak Dirham. Oh ya, baik Pak Bambang. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bu Sama-sama. Mirta. Baik. Oke, siap. Baik, Pak Bambang. Ini ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya ada beberapa yang sudah tadi Pak Bambang jelaskan. Ini ada nih dari Pak Irman Gapur. Pak Irman Gapur, bisa dibuka videonya. Pak Irman Gapur bertanya ini Pak tentang purchasing, jaminan pelaksanaan purchasing berapa persen? Itu yang pertama. Kemudian dari Pak Astawa, terkait penguatan penggunaan katalog elektronik di mana masyarakat dapat memanfaatkan katalog elektronik. Apakah masyarakat yang menggunakan katalog elektronik ada kewajiban untuk memiliki user untuk bisa masuk ke aplikasi katalog elektronik tersebut? Terima kasih. Oke, dua pertanyaan itu Pak. Silakan Pak Bambang dari Pak Irman Gapur. Pak Irman Gapur, ada? Bisa raise hand Pak Irman Gapur? Lagi disuruh buka Zoom. Iya, Bu. Saya Ibu. Ah, iya siap. Oke, Oh, iya, iya, siap. iya. Siap. Ya, Oke, silakan Lagi. Pak. Berapa persen jaminan pelaksanaan kata Pak? Saya juga jadi pengennya bertanya ini tadi sudah terwakili oleh Pak Irman. Terima kasih Pak. Jadi sama aja nanti jaminan pelaksanaan ya, baik purchasing maupun tender ya, kurang lebih sama lah gitu. Apalagi tadi kan jaminan pelaksanaan itu apa namanya juga ada HPS-nya ya, Pak ya. Nah, di atas kadar Di di atas atas 100. 200 kan ada Di HPS atas ya, 100. di atas 100. Nah, kalau apa namanya Jampel ini kan digunakan untuk yang di atas 200. Jadi otomatis ada HPS-nya gitu ya. Jadi ya kurang lebih untuk persentasenya sama dengan yang metode tendernya Pak gitu. Saya lupa juga 3 atau 5% lah gitu ya. Berarti dari nilai kan kalau di purchasing nggak ada apa tuh namanya ya. Nggak ada eh, tawaran di bawah 80% lah ya. Nah, itu nanti kita lihat Iya, tuh Pak ya nanti apakah nanti negosiasi di bawah 80% dianggap apa namanya harga timpang atau tidak wajar gitu Pak ya harusnya sih enggak ya jadi tetap mungkin dari apa namanya langsung dari nilai kontrak sepertinya mungkin gitu Pak nanti kita lihat ya Pak ya di penelitian nanti seperti apa kurang lebih begitu Siap, Pak. Pak Makasih. Siap, makasih, Pak. Saya sebenarnya nanya dua sambungan dari jaminan pelaksanaan tadi. oh iya Apakah ya di-upload Pak di purchasing-nya atau tidak, Pak? gimana Di-upload di purchasing-nya atau tidak, Pak? ah Di-upload oke baik. tidak. Hmm. belum Kalau ada saat ruang di purchasing. Iya, benar betul. oh jadi saat ini memang belum ada tempatnya ya untuk nguploadnya gitu Siap, Pak ya iya, Pak. Siap, harapan Pak. harapan kita sih nanti ya mudah-mudahan purchasingnya juga sudah nanti koneksi ini Pak ke apa namanya ke bank-bank penerbit gitu Pak ya. Jadi nanti PPK nggak perlu repot-repot lagi memastikan kebenaran dari jaminan tersebut gitu ya. Ya, Nah siap, harapan Pak. seperti Siap, itu. Gitu. siap, Pak. Tapi Terima nanti ya kasih, Pak. kalau kalau belum pasti akan kita siapkan Pak tempat untuk uploadnya Pak. Gitu. Siap, terima kasih, Pak. Terima Ya kasih Pak sama-sama. Irman. Dari Pak Astawa Pak, ini keterlibatan masyarakat katanya Pak untuk memanfaatkan katalog elektronik. Apakah ada kewajiban memiliki user untuk bisa masuk ke dalam aplikasi? Iya, oke baik. Jadi kalau untuk masyarakat ya tadi kan kaitannya berarti dengan swaklola ya, swaklola tipe 4 gitu ya. Nah, kalau untuk yang swaklola tipe 4, nah ini memang belum nih, apa namanya, belum diwajibkan ya, belum perlu untuk apa belum difasilitasi di Perpres ini untuk menggunakan purchasing atau katalognya, Pak. Gitu. Jadi kelompok masyarakat belum bisa menggunakan katalognya. Karena kan akan repot nanti Pak ya, siapa yang penanggung jawabnya nih kelompok masyarakatnya, gitu ya. Iya. Apakah nanti bagaimana dia dia daftar itu sebagai apa dan seterusnya. Nih, jadi memang karena tidak ada apa ya,
Dan itu satu ya. Nah, jadi kemudahan dalam penggunaan aplikasi lah satu itu. Kemudian yang kedua, efektivitas pekerjaan, Pak. Orang dia hanya tinggal kerja aja kan ya, beli di material aja yang dekat kan. Ngapain dia harus daftar juga di katalog nih? Takutnya akan merepotkan. Akhirnya nanti akan menghambat pekerjaan itu sendiri. Beda ketika sudah tipe 2, tipe 3 ya, yang sudah lebih profesional, sudah punya apa namanya NIB, sudah punya izin yayasan dan seterusnya ya, yang akan lebih mudah untuk kontrolnya juga dalam penggunaan aplikasi. Begitu Pak. Nah, tapi kalau misalkan perorangan nih, Pak, misalkan perorangan dia mau jualan gitu ya, atau kontraktor perseorangan ya mau menggunakan katalog, nah itu sangat memungkinkan nantinya, Pak. Bisa gitu ya. Tapi bukan kelompok masyarakat yang melaksanakan swasembada tipe keempat. Begitu. Oke, terima kasih. Ini Pak Astawa ada nanya lagi. Saya boleh ini nggak? Pak Astawa bisa raise hand, bisa dibuka ininya Pak, Mau aja. videonya Pak. Pak Astawa, ada pertanyaan lagi Pak Ya, terkait. mungkin Oke, kita mana Pak ya, Astawa? makasih waktunya Pak Bambang. Oke. Terkait repeat order, Pak, sekarang ada perluasan ya. Eh, apakah itu nanti dimungkinkan untuk pekerjaan yang terintegrasi rancang bangun, Pak? Itu yang pertama mungkin saya tambah yang satu, Pak ya. Bonus satu. Untuk yang untuk yang pertanyaan kedua, Pak, terkait dengan apa? eh, terkait dengan perlakuan revisi harga, Pak, untuk pejabat konstruksi nanti itu seperti apa, Pak, kalau dilakukan melalui Menipris, Pak. Demikian, Pak, mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Mita. Sama-sama, silakan Pak Bambang. Pertanyaan dari Pak Astawa terkait repeat order pekerjaan terintegrasi rancang bangun. Ya, baik. Jadi kalau untuk repeat order yang saat ini masih memang bicaranya itu secara umum Pak, masih generik gitu ya Pak ya. Apakah nanti implementasinya hanya untuk pekerjaan konstruksi biasa atau juga yang termasuk rancang bangun gitu ya Pak ya. Nah, karena kalau rancang bangun berarti MK ya Pak ya. Nah, itu kan bakal melalui MK. Nah, itu apakah nanti diperbolehkan juga repeat order. Nah, kalau ke depannya sih ya, kalau tujuan akhirnya sih saya rasa memungkinkan tuh Pak ya, jadi masih bisa juga. Cuma nanti ya kita tunggu per labnya Pak, ya detailnya itu seperti apa. Karena di situ nanti juga akan apa ya, akan mengeluarkan detail-detailnya nanti persyaratan-persyaratan untuk melaksanakan proses repeat order itu sendiri. Begitu Pak. Oke, bagaimana Untuk Pak Astawa? kemudian yang kedua tentang ini ya Pak ya. Ya, Pak. Untuk prevensi harga, Pak, terkait dengan adanya pemenuhan komitmen, ya, Pak, itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Iya, kalau untuk preferensi harga kurang lebih masih sama Pak gitu ya. Preferensi harga ya maksimum masih 25% ya, belum ada perubahan Pak gitu. Khususnya untuk yang barang ya Pak ya, barang. Kemudian kalau untuk yang jasa juga masih sama ya. Jadi untuk jasa untuk pekerjaan konstruksi ya. Nanti juga nanti ada preferensi harga juga. Nah, itu juga masih sama Pak, maksimum masih 7,5% ya, dan seterusnya. Jadi belum ada banyak perubahan Pak, belum ada perubahan untuk pemberian preferensi harga. Gitu. Oke, bagaimana Ini Pak nggak ada Astawa? update Jawaban dari Pak informasinya Bambang? ya Pak ya. Ya, Oke, terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Terima kasih, Mbak Mita. Siap. Ini ada Pak Rian Hidayat tadi yang raise hand. Tunggu sebentar Pak Rian ya. Ada pertanyaan dari Ibu Eti, tapi tadi sudah dijawab ya Pak. Apakah masih boleh belanja melalui MBIS? Untuk belanja di bawah 50 juta. Tadi sudah dijawab Bu Eti oleh Pak Bambang. Masih boleh ya Pak Bambang ya untuk belanja toko daring di MBIS. Baik, satu pertanyaan dari Pak Hendra Tama. Pak Hendra Tama bisa dibuka videonya. Pak Hendra Tama, permisi. Pak Hendra Tama bertanya Pak tentang jaminan. Oh, ini lagi lanjutan. ya. Untuk jaminan pelaksanaan purchasing di atas 200 sudah wajib ya Pak, tanpa menunggu per lem. Kemudian bagaimana mekanisme serta jadwal penyerahan jaminan pelaksanaannya. Nah, benar ini Pak, karena di kita juga ada Pak, kebetulan saya PPK juga Pak, ada kegiatan yang harus diupload itu di bulan paling paling lambat bulan Juli ya apa?
pertengahan Juli kan Pak kontraknya. Nah itu bagaimana Pak? Kan tidak mungkin kita menunggu perlem ini Pak untuk pelaksanaannya. Sebagaimana pertanyaan Pak Hendra Tama Pak. Ya, ini berarti masih proses ya. Kalau misalkan sudah jalan ya sudah kan sebetulnya tadi ya ada di apa namanya ketentuan peralihan ya apabila prosesnya sudah jalan ya sudah gitu ya. Nah, namun kalau ketika nanti kita berkontrak ya kita berkontrak eh, sebelum perpres sebelum sesudah sesudah ya. Nah, Sesudah misalkan Pak, kan 30 kemarin, 30 April kan baru diundangkan. misalkan sekarang baru mau berkontrak nih, gitu ya. Ya bakal nanti Iya, kita letakkan nih jaminan pelaksanaannya. Tapi memang itu masih bisa apa namanya dilaksanakan secara manual, Bu Mita iya, ya. saya juga manual Pak. Jadi Aplikasi. saya tanda tangan setelah saya terima Ah, ah. jaminan pelaksanaannya. Nah, itu bisa ya. Jadi dilakukan secara manual terlebih dahulu. Jadi yang penting ada dulu nih jaminan pelaksanaannya. Betul. Iya, Gitu. iya. Nanti penyidiknya Didokumentasikan saja dulu ya Pak ya. betul, Didokumentasikan saja semuanya betul. dulu manual. Ya, dan karena kita mengedukasi juga penyedianya ya. Jadi mohon maaf nih karena aturannya sudah keluar ya kita mintakan untuk jaminan pelaksanaannya. Gitu. Iya, meskipun belum ada perlem, namun kan tetap harus jalan ya Pak. Jadi kita dokumentasikan kalau ada berita acara apa segala Iya. macam, mungkin itu menjadi ini kita ya mitigasi resiko kita ya Pak ya. Yang pasti memang yang akan eh, apa ya akan sedikit sulit mengenai kapan pelaksanaannya kan gitu ya. Nah itu Betul. nanti bisa ditambahkan di surat pesanan itu kan ada klausul tambahan itu. Iya. Nah baik di sana dilengkapi Hmm. karena belum tentu apa sih namanya kalau ini kan kita kan nggak ada SPMK ya. Bisa Ya, dibilang kan nggak ada SPMK ya, gitu ya. iya, Nah, jadi bisa juga tuh apa namanya SPMK itu nanti kita upload di bagian SSKK SSUK tuh, iya, ya. betul Pak, Kita betul. Iya, amalkan itu sebagai SPMK. Nah, kemudian nanti di klausulnya, di klausul surat pesanan kita tambahkan bahwa nanti masalah apa namanya jaminan jaminan pelaksanaannya kan, pelaksanaan. kemudian pekerjaannya mulai dan akhirnya kapan, nah itu di apa Iya, namanya di step di sana gitu. iya, Karena processing kan cuma ngomongin barang tiba aja ya, bukan betul pas Pak. mulai pekerjaan ya. Nah, itu Iya, nanti kita cantumkan di bagian klausul. Dan Ber- SPMK itu iya. kita gunakan di bagian SSKK SSUK. Mungkin itu supaya apa ya, memudahkan kita gitu ya. Gitu Oke, mungkin. sepakat Pak. Iya, Pak Hendra Tama sudah dijawab oleh Pak Bambang. Tadi ada yang raise hand Pak Rian Hidayat. Silakan Pak Rian Hidayat, bisa Oke, dibuka iya, videonya Pak. ya mohon maaf Mbak, ini lagi di jalan berteduh, jadi nggak enak suasananya. Saya izin tutup ini aja kamera. Siap, Eh, sebentar. Pak Rian dari mana? saya dari Bandung Barat, UKPBG, JF atau ya, PPK? calon pemeriksa Mbak. Oh, silakan, silakan Pak, silakan Pak. Bagus, bagus. Gua bertanya ke Pak Bambang terkait repeat order pekerjaan konstruksi Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, bila ini nanti diimplementasikan, syarat kriterianya seperti apa Pak untuk yang bisa repeat order pekerjaan konstruksi Pak ya. Yang kedua, secara klasikal selalu ada satu kesatuan konstruksi Pak ya. Nah itu tuh nanti tuh yang berwenang menentukan itu satu kesatuan tuh apakah justifikasi PPK-nya atau instansi yang berwenang gitu Pak, yang untuk menentukan itu Pak. Karena banyak pekerjaan yang konstruksi yang dilaksanakan secara bertahap Pak ya. Ini tidak mungkin satu tahun anggaran, misalnya untuk tahun anggaran lanjutannya kan mungkin apakah memang itu bisa masuk ke repeat order Pak. Yang kedua terkait harganya Pak. Apakah harganya itu nanti mengalami eskalasi perubahan lagi? Apakah harus disesuaikan dengan kondisi update pada saat akan dilaksanakan di tahun selanjutnya atau seperti apa Pak? Mungkin itu dulu Bu ya. Mohon maaf bila saya salah tangkap tadi karena saya dengar ada repeat order untuk pekerjaan konstruksi. Mohon arahannya. Terima kasih. Siap, siap. Oke, silakan Pak Bambang. Oke, baik Pak Rian. Ya, tadi juga sudah ditanyakan juga sebetulnya untuk apa pekerjaan konstruksi ya. Ya, jadi ini memang makhluk baru nih Pak. Ya, repeat order untuk pekerjaan konstruksi. Ya, jadi kalau nanti untuk persyaratannya dan lain-lain ya memang secara umum memang yang menjadi satu kesatuan pekerjaan gitu ya. Nah, cuma nanti kita memang perlu melihat ketika perlemnya nanti keluar Pak. Kalau sekarang memang belum ada nih, jadi saya belum bisa jawab secara lugas ya apa sih nanti persyaratannya. Namun kalau bisa dilihat dari berkaca dari repeat order di jasa konsultansi ya,
Jadi ya kurang lebih nanti yang dapat dilaksanakan repeat order apabila tadi ya metodologi pekerjaan yang dilaksanakan adalah sama, kemudian nanti eh, tenaga ahli ya. Jadi mungkin kalau di pekerjaan konstruksi ya alat, bahan, material gitu ya. Nah ini juga masih memiliki kemiripan ya. Kemudian apalagi tadi ruang lingkup pekerjaan juga masih kurang lebih masih apa berkelanjutan gitu ya. Kalau bahasa jasa konsultan kan sama tuh, jadi benar-benar sama. Cuma kan nggak mungkin dalam pekerjaan konstruksi itu betul-betul sama ya dengan konsultan gitu kan, pasti akan berbeda. Kecuali dia bikin perumahan ya, bikin satu rumah, dua rumah, tiga rumah ya mungkin itu masih masih oke lah. Tapi kalau gedung apakah dia, bagaimana justifikasinya nanti kita memang saya belum bisa jawab itu Pak. Nanti kita coba lihat di perlemnya Pak Rian gitu ya. Nah, kemudian tadi apa tuh yang kedua tuh? Tentang nilainya ya, yang Ya, menetapkan siapa gitu kan. Nah, untuk nilai dan yang menetapkan. Nah, yang menetapkan kalau di bekerja dari jasa konsultan ya adalah PPK-nya Pak, gitu ya. Jadi nanti PPK-nya yang menetapkan dia repeat order, gitu. Jadi nanti juga sama ya. Nah, jadi kalau masalah justifikasi ya berarti kan PPK dibantu tim teknis dan seterusnya. Kalau untuk nilai ya, apakah sama atau tidak nanti dilakukan proses negosiasi sebagaimana penunjukan langsung gitu ya. Jadi akan dilakukan negosiasi. Nah, oleh karena itu kalau di jasa konsultan memang kita melihatnya itu pekerjaan yang sama nih. Makanya bisa jadi nanti di waktu pada saat negosiasi, nah bisa jadi harganya tidak berubah, Pak. Nah, untuk pekerjaan konstruksi kan tadi kita harus lihat makhluknya dulu nih. Bener nggak sama gitu ya. Karena nggak mungkin suatu pekerjaan misalkan gedung ya, yang kita kerjakan sekarang dan tahap satu dan tahap dua pasti sama kan, rasanya nggak akan sama deh gitu ya. Karena yang satu kan pasti tahap persiapan ya, kemudian nanti fondasi, kemudian pekerjaan dinding dan lain-lain. Nah, kalau tahap duanya mungkin sudah lebih ke finalisasi saja, finishing dan lain-lain kan. Nah, apakah nanti nilainya sama pasti akan berbeda. Begitu Pak Rian. Tapi pada mekanisme Maksudnya pada harga satuannya Pak, ada apakah berbeda. tetap sama atau tidak Pak bila dimungkinkan untuk nanti repeat order bisa gitu? Karena kan Gimana? kebanyakan misalnya di daerah Pak untuk 1 tahun anggaran itu nggak mungkin tuntas Pak untuk misalnya nih Pak ya pekerjaan yang besar gitu Pak. Jadi Ya, kan ya. ketika memang saat ini kan yang saya tahu tuh belum ada ya mekanisme untuk repeat order langsung. Jadi kan misalnya tender lagi Pak. Nah, akhirnya Ya. kan itu tender lama Pak ya. Jadi bila Hmm. memungkinkan untuk nanti bisa repeat order, apakah harga satuan pekerjaannya masih misalnya bisa Pak, apakah masih sama atau gimana Oh, gitu? ya. Mengikat nggak Pak? Gitu. Iya. Jadi kalau harga nggak mengikat Pak Rian, gitu ya. Jadi harga ya yang pekerjaan sebelumnya menjadi referensi, tapi nilainya nanti dinegosiasikan kembali Pak Rian, gitu. Dinegosiasi yang mengikat ya. Nah, sementara itu nanti kecuali nanti di perlemnya berubah ya Pak ya. Nah, ngaturnya Ya Pak. berbeda lagi. Nah, sementara itu Pak Rian. Ya Oke. mudah-mudahan klaimnya cepat keluar Pak ya. Amin, amin, amin. Iya, harapan semua orang cepat keluar, Pak Rian, biar tidak membingungkan. Kita membingungkan ya. Iya, Mumpung karena masih kata kata Pak Buzi kan hati-hati di tikungan ada APH. Oke, baik. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan di link chat, tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Bambang, jadi tidak saya bacakan ya. Seperti Bu Mas Ria tadi menanyakan tentang purchasing dan jaminan pelaksanaan. Kemudian ada dari Pak Pasa. Pak Pasa bisa di ini Ya, videonya. Oke, iya Pak bahkan Pasa. langsung masuk Halo. karena di tab Halo. yang 2-nya memang anak-anak. Sebentar. Halo, Pak Pasa. Kecapean. Tapi Nah, di Pak da- Pasa di ini bertanya sebentar. Bisa saya bicara sebentar? Pak Pasa? Pak Pasa di chat bertanya, dalam pengelolaan APBD dimungkinkan penetapan PPK mandiri yang berasal di luar ASN, PA atau KPA yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas PPK. Jika bisa, sejauh mana kewenangannya? Silakan Pak Bambang. Mohon maaf Bu, bagaimana? Pertanyaan Bisa dari Pak diulang? Pasa, Pak Bambang, Bagaimana? Bisa diulang? tentang kewenangan ini Pak, dalam pengelolaan APBD
Jika dimungkinkan penetapan PPK mandiri yang berasal dari ASN di luar PA, Oh. KPA, atau PPTK yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas PPK. Jika bisa, sejauh mana kewenangannya? Pak Oke, Bambang? iya, iya, baik, baik. Oke. Iya, betul. Jadi apa namanya? Memang kalau di Permendagri kan ya, nah itu kan sudah apa tidak mengenal lagi istilah PPK ya, adanya PA, KPA, kemudian PPTK. Nah, memang tadi ini sudah banyak juga ya di beberapa tempat yang eh, mengeluarkan SK ya tentang PPK ini gitu ya. Nah, yang pasti kalau di apa di aturan Perpres ini ya mengikuti nih Pak gitu. Jadi ketika kita memilih suatu apa namanya personil yang menjadi PPK ya, ya maka dia harus memiliki kompetensi PPK-nya tersebut gitu. Nah, ketika kita memilih, jadi kalau nah bedanya begini, kalau kita menugaskan PPTK sebagai PPK gitu ya, ya maka dia nanti tidak bisa melakukan tugas dan fungsi PPK yang mengakibatkan pengeluaran uangnya gitu ya. Jadi terbatas tuh hanya sebagian. Nah, ketika dia apa namanya ditetapkan PPK mandiri gitu ya, ya dari ASN, nah itu diperbolehkan Pak. Nah, persyaratannya ya berarti memang si personil ini sudah memenuhi persyaratan atau kompetensi selaku PPK-nya. Nggak masalah Pak, gitu Pak. Jadi sudah ada di beberapa tempat ya yang melakukan proses tersebut gitu ya sebagai PPK mandiri. Oke, itu pertanyaan Pak Fasa tadi. Kemudian ada pertanyaan dari siapa ini? Pak Nosin ya. Wah, pertanyaannya ada 3 nih, Pak. Yang pertama, pada pasal 1 angka 18C dan D terkait sertifikat kompetensi diperoleh melalui uji kompetensi atau pelatihan. Artinya bahwa sertifikat kompetensi tersebut bisa diperoleh melalui pelatihan. Bagaimana terkait dengan aturan yang sudah ada seperti kompetensi PPK tipe B, tipe PPK C, B, atau kompetensi Japung? Apakah cukup diklat? Satu dulu, Pak. Oke, baik ya. Jadi memang terkait apa nih namanya PPK ya, PPK tipe C gitu ya. Nah, ini sebetulnya apa yang keluar di apa namanya di aturan baru itu sebetulnya merupakan apa tuh per apa ya namanya ya apa namanya sih Eh, pemberian ini ya kayak penangguhan lah seperti itu yang sebetulnya sudah keluar tuh di awal tahun 2024 ya ketika memang dulu kan PPK diwajibkan ya memiliki sertifikat kompetensi sampai 31 Desember 2023 ya. Nah, kemudian ada apa namanya tadi ya pemberian kesempatan ya melalui melalui apa diperbolehkan bertahap dan seterusnya. Nah, untuk yang saat ini memang untuk yang tipe C ya. Nah, ini nanti tidak cukup lagi Pak melalui hanya diklat saja gitu ya. Jadi tetap nanti melakukan apa namanya setelah diklat nanti ada uji portofolio atau nanti ada berbentuk eh, ujiannya juga Pak. Ada ujian tertulis ya. Kecuali ujian tertulis kayak UBK lah seperti itu. Nah, kecuali nanti memang yang untuk apa sih namanya eh, apa ya yang tipe C itu ya nanti lah sama sih ya jadi setelah nggak cukup diklat lah gitu ya nah portofolionya bisa mengikuti dari riwayat pencatatannya di SPSE Pak jadi kalau dia sudah bisa mengikuti sudah memiliki riwayat pekerjaan nah itu bisa dianggap sebagai portofolio yang bersangkutan jadi nggak cukup diklat nih Pak jadi bisa portofolio atau melalui uji kompetensinya kurang lebih begitu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, masih dari Pak Nosin. Sesuai pasal 1 angka 5A terkait dengan institusi lainnya, apakah pengadaan di lingkungan BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa mengacu pada aturan ini? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan pasal 1 angka 23, mengapa pengadaan barang jasa melalui swakla tidak mencantumkan untuk instansi lainnya atau pemerintah desa? Silakan Pak, 2 pertanyaan ini. Masih Oke ada waktu baik sekitar 15 ya. menit. Baik, jadi emang ruang lingkupnya yang dimaksud dengan ruang lingkup terhadap perpres ini adalah nanti pelibatan ya atau perluasan kesempatan bagi BUMN, BUMD atau BUM desa untuk menggunakan khususnya di katalog nih Pak.
gitu ya. Jadi dipersilakan mereka menggunakan katalog ya. Apabila nanti menggunakan katalog ya maka nanti mengikuti aturan di katalognya seperti apa gitu ya. Nah, namun jika misalkan tadi ya ada pasal tentang pengecualian ya, nah ini boleh juga, nggak wajib juga gitu ya. Kayak BLU, BLUD ya harus apa menggunakan katalog gitu ya. Mereka bisa mengeluarkan aturannya mereka sendiri. Nah, yang dimaksud dengan instansi lain, BUMN, BUMD adalah kaitannya ketika mereka menggunakan katalog gitu ya. Jadi kita fasilitasi penggunaan katalog. Nah, kemudian untuk swakelola, apa nih? Mengapa pengadaan barang jasa menurut kita tidak mencantumkan untuk instansi lainnya atau pemerintah desa? Ya, jadi nanti untuk yang swakelola Pak, tipe 2, 3, 1, 2, 3 ya. Instansi lainnya ya, atau tipe 3 ormas ya, nanti bisa tuh, boleh kok ya. Jadi nanti boleh menawarkan jasanya atau pekerjaannya melalui katalog. Yang belum bisa memang yang tipe 4 tadi, Pak. Jadi kalau 1, 2, 3 ya, instansi lainnya pun kalau mau menawarkan produknya, ada BLU-nya, menawarkan produknya di katalog, itu bisa. Begitu. Untuk digunakan nanti untuk swakelola ini. Tapi kalau Begitu, Pak. untuk izin Pak Bambang, tapi kalau untuk swakelola yang pemerintah desa rasanya dia ada template sendiri ya Pak ya. Saya lupa itu. Yang untuk swakelola yang Kalau khusus untuk desa, PBJ Swakelola desa desa, oh maksudnya. ya, Iya, betul. dia kan ada Kalau yang ada swakelola stiker desa kan, sendiri dia. betul. Jadi kalau yang nanti swakelola desa kan dia mengutamakan untuk lingkungan sekitarnya ya, gitu. Iya, pengelolaan mandiri, Betul. iya. Mandiri ya. Jadi sebetulnya ini bukan kewajiban mereka untuk menawarkan barangnya gitu ya di katalog, tapi justru opsi nih yang apa namanya untuk mereka memasarkan produknya gitu. Jadi bahasa seperti itu bukan artinya si desa juga wajib apa namanya melakukan swakelola juga nih menggunakan apa namanya tempat lain gitu ya. Enggak, jadi tetap diatur sendiri tadi Bu. Apa bisa menggunakan bum desanya sendiri. Begitu Pak. Baik, Pak, ini mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak, dari Ibu Boleh. Yuliati Nugraheni. Nah, jaminan pelaksanaan lagi nih, Pak. Jaminan pelaksanaan Nah, dilakukan apakah untuk semua pengadaan, iya. barang, jasa, konstruksi, jasa lainnya? Gimana, Pak Bambang? Iya, kalau untuk jaminan pelaksanaan tadi ya, sebenarnya yang diomongin itu kan metodenya ya. Jadi untuk semua metode ada jaminan pelaksanaan. Kalau untuk jasa konsultansi yang belum ada ya kayaknya ya, masih masih hanya untuk barang jasa Iya, lainnya. barang, Tapi jasa, konstruksi, metodenya Pak, ya. aja, nah, semua Iya, metode betul. kena jaminan pelaksanaan. Begitu. Oke, siap Pak Bambang. Nih, sepertinya Bapak Ibu semua antusias betul ini Pak Bambang. Biasanya kalau sudah apa namanya menjelang jam 3:30 itu Sore ya. turun nih. Ini masih di atas 100 nih Pak anunya Iya, iya. pesertanya. Jadi artinya apa namanya tingkat keingintahuannya. Oh, ini ada satu lagi bonus boleh Pak dari Pak Iya, Rian iya. Hidayat. Satu ya Pak Rian ya pertanyaan. Boleh silakan Pak Rian. Oh ya, ini mungkin agak di luar konteks, cuman saya terkait sanksi blacklist ya Pak Bambang ya. Hmm. Kalau No curhat kalau ya. itu iya itu kan yang ini tuh PAKPA ya. Itu tuh apakah maksudnya seperti apa? Apakah memang bisa dua-duanya atau memang lebih baik ditarik ke PA gitu Pak? Ya mohon maaf aja nih, masih awam nih saya blacklist. Oh iya. Iya, ya jadi nanti yang mengusulkan kan tadi ya ada tergantung tempatnya ya Pak ya, ada bisa Pokja, bisa PPK, tergantung nanti penyebab si blacklistnya apa gitu ya. Nah tapi nanti yang menetapkan adalah nanti bisa PA atau bisa KPA Pak. Kalau semuanya diserahkan ke PA kan kasihan juga Pak gitu ya, mesti ngurusin semuanya tuh. Jadi bisa atau bisa PA bisa KPA Pak. Dia nanti yang menetapkan blacklistnya gitu Pak Rian. Oh berarti opsional itu Pak ya? Iya Kalau bisa betul betul. jadi hanya untuk supaya bebannya nggak di PA semua mungkin Pak ya. Pertimbangannya Hmm, itu Pak ya. Siap, siap, siap. iya. Nuhun Pak. Ya sama-sama Pak Dia. Bu Mirta Silakan suaranya Bu Mirta.
Ya, Masih sorry mute. Pak. Nah, Ya Pak, lupa saya. Satu lagi Pak ya, dari Pak Nasarudin. Ini Pak, pasal 64B ayat 4. Berarti pemerintah desa wajib menginput truk dalam sirup Pak. Artinya mungkin pengadaan barang jasa desa itu apakah wajib input di RUP seperti pengadaan barang jasa pemerintah. ya. Bagaimana Pak Bambang? Pemerintah desa punya nggak RUP-nya? Kayaknya enggak ya? Tidak ada. Nggak Enggak ada Pak. kan? Maka Enggak nggak ada. perlu input RUP. Oke. Jadi nanti di bypass Pak kalau untuk purchasing-nya. Gitu. Kita nggak akan nyusahin kok, Oke. mudah-mudahan ya. Betul Pak, karena teman-teman di pengadaan pelaku pengadaan jasa desa juga kan mungkin terbatas pengetahuannya dan Ya, fasilitasnya mungkin di desa ya Pak. ya. Kalau harus ngikut truk kan cukup melelahkan buat mereka juga Pak. Yang Nanti pada sederhana malas saja mungkin. justru ya kan. Jadi pada malas Iya nanti betul. malah jadinya kan belanjanya. Iya, siap. Oke Pak Bambang. Baik Bapak Oke. dan Ibu, eh, hari ini materinya sangat menarik ya, karena sesuatu hal yang baru itu menimbulkan keingintahuan kita, terutama bagi kita pelaku pengadaan. Ada beberapa hal yang ingin kita laksanakan, tetapi belum ada petunjuk teknis. Akhirnya kita menjadi saling bertanya nih. Mudah-mudahan seperti Pak Bambang tadi sampaikan bahwa aturan turunan dari Peraturan Presiden 46 tahun 2025 ini dalam waktu yang tidak lama ini segera rilis ya Pak Bambang. Juga Pak Muji juga terus mengingatkan kita di grup ya bahwa jangan jadi yang pertama lah untuk sesuatu yang baru. Betul juga Pak, karena banyak teman-teman di APH yang lagi nunggu Pak. Jadi kita tunggu saja mungkin mitigasi risiko masing-masing ya. Tapi Pak Bambang izin saya kalau boleh satu Ya. hal yang untuk KPA tadi yang wajib pengetahuan tentang barang jasa. Mudah-mudahan itu diperjelas kata wajibnya ya Pak nanti di Perlem seperti apa. Karena di Perpres kata wajib itu kan artinya harus ada Harus ya. bukti dukung, Ya. bukti dukung wajibnya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, mengingat waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 15.31. Wali kelas sudah muncul, Pak Muji. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar kita sore hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Muji Santosa. Kepada Pak Muji, kalau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mirta, Pak Bambang, Bapak Ibu. Hari ini kita membahas mengenai Perpres baru ya. Jadi kita mencermati dengan hati-hati. Ya, saya sepakat dengan Bu Mirta. Jangan kita yang pertama menerapkan ternyata peraturan teknisnya belum keluar, aplikasinya belum mendukung sehingga kita bola panas ada di kita. Jadi kalau lengkap lah bolehlah kita gunakan. Kalau belum ya nanti dulu. Menurut saya begitu. Mohon maaf kalau Pak Bambang nggak sepakat. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muji. Pak Bambang, kami juga sebagai peserta nih ingin mendengarkan closing statement dari Pak Bambang sebagai narasumber. Silakan Pak Bambang, waktu tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Mita. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah apa namanya guideline baru kita ya Perpres 46 tahun 2025 yang ya baik enggaknya, enaknya, susah senengnya gitu ya. Ya karena sudah keluar ya kita nikmati saja gitu ya. Nah, perlu diperhatikan juga tadi ya mudah-mudahan memang kalau secara Perpres masih bicara tentang apa secara normatif ya. Jadi memang perlu kita tunggu ya, perlu kita tunggu bagaimana pelaksanaan secara juridisnya ya supaya juga kita nggak salah-salah langkah ya. Jadi tetap perlu kehati-hatian tadi seperti sampaikan juga Pak Muji. Saya antara setuju atau tidak setuju ya masalah siapa yang duluan. Tapi kalau jangan sampai pada intinya adalah jangan sampai kegiatan atau pelaksanaan kegiatan di tempat kita masing-masing justru menjadi terhambat gitu ya. Selalu komunikasikan ke apa namanya ke orang-orang yang apa pelaku pengadaan ya mau ke LKPP atau siapapun ya silakan kita berkonsultasi untuk saling menjaga. Ya, terima kasih untuk perhatiannya ya semoga ini menjadi apa ya amal ibadah bagi kita semua ya dalam kegiatan kali ini. Terima kasih Bu Minta. Baik, terima kasih Pak Bambang Saputra yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk memberikan materi dan pengetahuan referensi bagi kita semua.
Saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memandu kegiatan kita pada sore hari ini ada hal-hal baik perkataan maupun tingkah laku saya yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga juga kita tetap sehat dan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Salam pengadaan. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Muji, Pak Bambang.